Jadi cerita kali ini adalah ceritaku sendiri yang dimana ini aku alamin waktu aku SMA mau ke kuliah. Ya 2018-an berarti sekitar tahun 2018. Yang dimana cerita ini bermula ketika habis pulang basket olahraga. Yang dimana itu tuh jam 8 malam. Nah, kebetulan ada temen cewek yang ibaratnya dia bingung mau pulang sama siapa karena ngehubungin orang tuanya lagi di luar kota dan kakaknya pun lagi ada urusan lain. Jadi di rumahnya tuh nggak ada siapa-siapa. Yang pada akhirnya tuh nanya ke aku, eh kamu pulang sama siapa? Boncengan nggak? Oh nggak, kebetulan pulang sendiri. Boleh ikut nebeng nggak? Kata si cewek itu tuh. Ya kebetulan emang temen juga sih. Oh, pulangnya ke arah mana? Ke arah Cicahem. Oh ya udah, karena aku juga rumahnya di Cisaranten. Ya, sama ini kayak otomatis sejurusan kan. Ya udahlah. Karena udah malam juga ya, cewek khawatir lah ya kalau misalnya harus naik umum atau enggak naik Grab yang gitu. Intinya khawatir lah kalau pulang sendiri. Ya pada akhirnya aku anterin pulang. Di sepanjang jalan tuh kita ngobrol sedikit sih, cuman basa-basi sedikit doang. Oke ya, singkat cerita, aku nganterin ke arah Caringin Tilu, tapi nggak ke Caringin Tilunya amat sih, masih di bawahnya Caringin Tilu. Waktu itu naik motor ke atas, masuklah komplek rumah cewek itu. Waktu masuk komplek rumah cewek itu tuh di situ agak aneh sih ya. Kok jam 8:30 berarti kan? Tadi jam 8 habis beres basketnya. Jam 8:30 udah sampai kompleks rumah cewek itu. Terus waktu pertama masuk ke komplek cewek itu tuh, ya ke komplek rumah cewek itu tuh, hawanya udah kayak langsung beda gitu, dingin. Mungkin ini emang warganya udah pada tidur kali ya, jadi sepi gitu. Tapi kok nggak ada yang jaga sih kayak satpam atau saya segala macamnya ya. Akhirnya ya udahlah, positive thinking, mungkin emang warganya udah pada tidur ataupun emang masih belum pulang gitu ya. Udahlah, akhirnya ngelewatin turunan, terus di situ ada masjid, terus agak belok ke kanan, agak nanjak sedikit, dan di situ ada pohon mangga. Nah, ketika ngeliatin pohon mangga itu, kok wangi melati gitu ya, bau melati kayak gitu. Cuman, mungkin emang ada yang nanam bunga melati, jadi mungkin wanginya baru keluar. Ya udah, positive thinking dulu aja, biasa positive thinking dulu aja. Singkat cerita akhirnya nyampe lah di rumah si cewek ini. Yang akhirnya makasih ya udah nganterin. Iya, sama-sama, nggak apa-apa ya. Udahlah, aku langsung pamit pulang gitu, langsung lewatin lah pohon mangga yang tadi yang bau melati. Kok wangi bau melatinya masih ada gitu ya. Karena waktu itu pakai motor dan spionnya masih standar. Lihatlah ke spion. Waktu lihat spion tuh, buset, itu gimana ya? Ada cewek lagi gantung diri di pohon mangga itu. Di situ langsung wah, merinding. Dan ketika udah lihat si cewek itu ngegantung gitu di pohon mangga, ya emang sih sempat berhenti dulu. Ya namanya orang Indonesia rasa penasarannya tinggi ya. Berhenti dulu, lihat dulu, bener-bener dipastiin gitu ya, apakah emang itu orang bener atau enggak. Dilihat ini bener apa enggak. Di spion ada. Waktu aku nengok ke belakang buat mastiin, kayak berat ini jangan ditengok. Tapi ya dalam hati tuh kayak udahlah, gak usah dilihat, ngapain, udah tahu gak ada siapa-siapa. Tapi penasaran, akhirnya ditengok lah, lihat ke belakang, gak ada. Dan di situ ya konten kaget dong, wah yang tadi siapa gitu.
kok ada yang gantung diri kayak gitu ya, nggambarin kayak gantung diri. Agak berpikir dulu gitu sebentar, bukannya langsung cabut, tapi langsung mikir dulu sebentar. Udah halusinasi tapi masih diam gitu. Tiba-tiba ada kayak suara, bukan suara angin tapi kayak siapa gitu ya. Ya akhirnya nengok lagi ke belakang lah, gak ada siapa-siapa gitu. Dan kebetulan aku itu berhenti di depan rumah kos, yang dimana waktu aku sadar lihat ke kiri, berhentinya di sini gitu, tepat di sini. Akhirnya udahlah, gak banyak ngomong, dari situ tutupin spion, langsung nyalain motor, cabut lagi pergi. Cuman waktu pas cabut pergi, disebut jalannya jelek enggak, disebut ada polisi tidur enggak ada, tapi motor serasa dek gitu. Lah, kenapa nih? Apa emang ada penyakitnya? Enggak gitu. Oh enggak lah, udah positif, udah akhirnya berangkat. Gak lama keluar dari komplek itu, kok motor kerasa berat. Ini kok padahal gak bonceng siapa-siapa gitu ya. Yang pada akhirnya mungkin ban kempes kali. Ya udahlah, agak ke tempat rame, cari tukang tambah angin gitu ya, ban. Tapi sebelum mau ke tukang tambah angin, dicek bannya masih keras kok. Ya maksudnya nggak kurang angin gitu. Kok motor berat. Udahlah, gak dipikirin dari situ. Ya udah lanjut lagi jalan, yang dimana aku tuh kan lewat ke Arca Manik tuh. Kebetulan di situ tuh karena udah waktu nunjukin jam 9-an ya, jam 9 kurang. Jalanan sepi. Kok tumben sepi ya? Biasanya rame gitu kan. Ya lewat-lewat selewat gitu mah biasanya adalah rame gitu. Ini kok nggak sepi. Ya udahlah, jalan biasa santai. Kok tiba-tiba bau lagi melati, wangi melati. Ini bau melati di mana gitu ya. Udahlah, positive thinking, mungkin emang ada yang nanam lagi gitu ya. Ya udahlah, mungkin emang melati wanginya enak kali, banyak orang yang suka mungkin ya. Ya udah akhirnya gitu. Gak lama kemudian lagi belok tuh, tiba-tiba ada yang bisikin, aku ikut ya. Dan buka lagi spion lah, yang tadinya ditutup kan karena agak shock ya lihat yang tadi, yang sebelumnya ada yang gantung diri di pohon mangga. Buka lagi spion, jalan lagi, cuman nggak, ya jalan santai lah. Tiba-tiba ada yang nepuk pundakannya, dilihat nggak ada siapa-siapa. Pas maju lagi, kebetulan lewat kuburan. Waktu di kuburan itu, waduh, iseng lihat spion karena dibuka. Gak taunya ada yang ikut di jok belakang, aduh. Dan dia masih kebayang sampai sekarang sih ya, matanya merah. Aduh, gimana ya? Cuman ya bertaring gitu. Bajunya putih, rambutnya panjang. Dia duduk di belakang tuh, nunduk gini. Nunduknya nih, nah gini. Dilihat dari spion kiri kan, dia lagi gitu terus ketawa gitu, cekikikan. Wah, di situ nggak tahu yang namanya apa ya, kaget mungkin ya, tiba-tiba dikebutin aja itu, kebut sampai nemu yang rame tuh bodo amat, masih ngebut. Orang-orang yang di situ ngeliatin gitu, bahkan ya ingat ada yang teriak, "Oi pelan, bawa motor tuh." Udah bodo amat, sampai akhirnya sampai ke rumah lah. Udah di rumah berusaha untuk berpikir positif, kalau tadi itu bukan apa-apa, cuma halusinasi. Ya udahlah, cuci tangan, kaki, ya bersih karena habis olahraga. Akhirnya masuk kamar, diem. Sempet kepikiran tadi itu apa. Yaudah, itu bukan apa-apa, itu cuma halusinasi karena mungkin takut. Cobalah tidur, matiin lampu kamar, berusaha untuk tidur.
tapi nggak bisa. Tiba-tiba ada suara jendela kayak yang ada ngetuk trak trak. Allahu Akbar. Apa lagi ini? Ya istighfar aja dari situ, udah istighfar astagfirullah gitu, terus baca surat-surat yang dihafal. Tiba-tiba ada yang ngebisikin dari belakang, dari samping sih, bukan dari belakang, dari samping sih, sambil tidur ya. Sana anterin aku. Lihat ke pinggir gak ada siapa-siapa, kaget dong ya, maksudnya di situ di kamar sendiri, lampu mati. Akhirnya langsung nyalain lampu. Bingung juga ya, takut akhirnya tidur dengan keadaan lampu nyala. Dan waktu tidur tuh tiba-tiba mimpinya masuk ke dalam mimpi. Ternyata si cewek itu tuh, si cewek yang gelantungan ya, kayak gantung diri itu. Anterin aku pulang. Allahu Akbar. Dalam hati, lu yang ikut, kenapa lu yang minta antar pulang gitu kan. Aduh, di situ akhirnya dia berusaha anterin pulang sambil cekikikan, anterin aku pulang. Aduh, dari situ gimana ya, mau berusaha bangun tapi nggak bisa gitu, karena ya mungkin panik atau gimana ya. Akhirnya dengan berusaha memberanikan diri, nanya lah, kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke dalam mimpi saya? Dan dia ngejelasin bahwa tadi nabrak aku waktu aku lagi main di pohon mangga. Wah, di situ langsung damn. Kenapa gitu ya? Kirain itu bukan sesuatu yang bakal jadi seperti itu. Yang ini pohon mangga yang mana? Sana. Itu sana aku yang di atas. Allah. Di situ keringat dingin, bangun langsung keringat dingin. Udah tubuh tuh udah basah aja gitu. Takut, gemeter, langsung panas dingin juga iya. Akhirnya udahlah, istighfar, baca doa, terus minta perlindungan ke Allah gitu ya. Akhirnya besoknya ya pulang dari rumah teman juga, iseng buat mampir ke tempat yang semalam nganterin temen cewek itu. Dilihat lagi pohon mangganya, ya gak ada apa-apa. Dan dilihat lagi gak ada yang nanam melati. Ternyata di sana cuman adanya ya pohon-pohonan, cuman pohon-pohon di komplek lah yang gitu. Dan waktu berhenti ya coba memutar ulang lagi apa yang kejadian waktu malam itu nganterin. Berhenti di rumah kosong, dan di situ ya udah gitu. Dalam hati langsung bilang gini sih, ya nggak tahu, cuman kayak ya udah, sekarang aku udah nganterin lu pulang, lu jangan ganggu lagi. Udah. Ya, akhirnya ceritalah ke si cewek itu ya, temen. Ya aku diikutin segala macam gini, terus minta dianterin pulang ini. Ya sih, sana emang kebanyakan rata-rata kayak tukang ojek ataupun yang nganterin juga ke komplek itu, pasti pulangnya ada pengalaman yang kayak gitu. Jadi ternyata bukan aku aja yang ngalamin hal tersebut ketika nganterin teman cewek itu pulang. Ternyata ada juga yang lainnya ngalamin hal yang serupa gitu. Yang dimana jadi ngerti kenapa waktu itu malamnya ngerasa sepi banget, terus gak ada yang ngejaga, dan tiba-tiba hawanya dingin. Ya mungkin karena itu alasannya. Ya dari situ udah gitu, cukup membuat adrenalin berdebar dan menjadikan pengalaman mistis atau horor yang lumayan agak creepy juga ya sih ya. Ya karena tiba-tiba ikut di motor, padahal dia yang ikut di motor, dia yang minta antar pulang gitu ya. Repot juga ya. Kayak itu sih. Ya mungkin itu sih cerita mistis atau horor yang pernah aku alamin selama aku waktu di SMA mau ke kuliah. Ya cukup menakutkan sih bagi aku sendiri sih. Mungkin buat kalian yang pernah ngalamin mungkin sama ya,
di kala ngalamin itu ada rasa takut dan rasa merinding, pasti ada, itu manusiawi. Dan buat kalian nih, aku ingetin lagi, jangan lupa buat share, like video ini, sebarin ke teman-teman kalian. Kalau misalnya cerita ini menarik, kalau misalnya cerita ini tuh pernah kalian alamin, kalian bolehlah sebarin. Dan juga jangan lupa buat komen di bawah. Oke, siapa tahu kalian mau ada share cerita pengalaman tentang mistis ataupun horor, bisa banget. Dan buat kalian yang pengen nge-email ke kita, bisa juga, nanti kita cantumin di link deskripsi di bawah, email kita pokoknya, yang dimana itu buat kalian kalau misalnya punya pengalaman mistis. Oke ya. Sekian dari aku, Arya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.